Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Real Madrid dan Juventus akan berduel pada matchday ketiga fase Liga Champions 2025-2026 di Santiago Bernabeu, Kamis 23 Oktober pukul 02 WIB. Laga klasik ini mempertemukan dua raksasa Eropa yang syarat sejarah dan gengsi. Dari 21 pertemuan sebelumnya, Madrid unggul dalam dua final UCL 1998 dan 2017, menegaskan dominasi mereka di pentas tertinggi Eropa. Di bawah arahan Xabi Alonso, Los Blancos tampil meyakinkan dengan semangat baru. Dua kemenangan awal, 2-1 atas Marseille dan 5-0 melawan Kairat Almaty, membuat mereka memuncaki klasemen sementara grup. Kylian Mbappe menjadi bintang utama dengan torehan 5 gol, termasuk hat-trick di Kazakhstan. Bernabeu pun menjadi benteng kokoh. Dari 13 laga kandang terakhir di fase Eropa, Madrid menang 12 kali dan hanya kalah sekali. Akhir pekan lalu, mereka juga menundukkan Getafe 1-0 lewat gol Mbappe di menit akhir, menjaga posisi puncak La Liga 2 poin di atas Barcelona. Namun, Alonso dihadapkan pada dilema rotasi karena laga kontra Juventus datang hanya beberapa hari sebelum El Clasico. Manajemen stamina menjadi kunci agar performa tetap stabil menghadapi dua partai besar ini. Meski diunggulkan, Madrid tak boleh meremehkan Juventus yang selalu termotivasi ekstra saat bertemu di Bernabeu. Di sisi lain, Juventus datang dengan performa yang belum konsisten. Sejak era Cristiano Ronaldo berakhir, kiprah mereka di Eropa menurun. Musim lalu, mereka finish ke-20 fase Liga dan disingkirkan PSV di play-off. Kini, di bawah pelatih Igor Tudor, Juve berusaha bangkit. Meski dua laga awal UCL hanya berakhir imbang, 4-4 kontra Borussia Dortmund dan 2-2 melawan Villarreal. Lini belakang mereka masih mudah goyah, sementara 5 hasil imbang beruntun menunjukkan ketidakstabilan permainan. Kekalahan 0-2 dari Como di Serie A semakin menegaskan bahwa Bianconeri masih mencari bentuk terbaik jelang tantangan berat di Bernabeu. Mantan bek Juventus, Danilo, menilai laga melawan Real Madrid pada matchday ketiga Liga Champions 2025-2026 akan menjadi ujian penting sekaligus momentum kebangkitan bagi Bianconeri. Dalam wawancaranya bersama Gazzetta dello Sport, Danilo mengatakan bahwa pertandingan di Santiago Bernabeu bisa menjadi titik balik bagi Juventus yang tengah menghadapi periode sulit baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Saat ini, Juventus terpuruk di peringkat ke-7 Serie A dan belum mencatat kemenangan di Liga Champions musim ini. Dusan Vlahovic dan rekan-rekan tampil inkonsisten, membuat tekanan terhadap pelatih Igor Tudor semakin besar. Namun, Danilo menilai bahwa kondisi ini justru dapat menjadi bahan bakar motivasi tim untuk menunjukkan karakter sejati mereka. Ia menekankan pentingnya persatuan dan semangat juang di tengah tekanan berat.
Dalam momen seperti ini, kita membutuhkan persatuan. Semua orang harus saling membantu, ujar Danilo. Ia menegaskan bahwa Juventus memiliki DNA pantang menyerah dan sejarah panjang dalam menghadapi masa sulit. Menurutnya, laga kontra Real Madrid, tim dengan tradisi juara di Eropa, adalah kesempatan sempurna untuk membuktikan mentalitas tersebut. Lebih lanjut, pemain asal Brasil itu melihat perubahan positif di internal Juventus musim ini. Ia menyebut suasana ruang ganti kini lebih kompak dan penuh rasa saling percaya dibanding musim lalu. Dari luar, saya melihat semangatnya berbeda, sikapnya pun berubah. Ada chemistry antara pemain dan pelatih yang sebelumnya belum terlihat, tuturnya. Bagi Danilo, pertandingan di Bernabeu bukan sekadar soal hasil, tetapi ujian karakter. Jika Juventus mampu tampil solid, laga ini bisa menjadi awal kebangkitan mereka di bawah Tudor dan momentum untuk mengembalikan reputasi klub sebagai kekuatan besar di Eropa. Rumor mengenai kemungkinan Raffaele Palladino bergabung dengan Juventus semakin menguat setelah kekalahan memalukan Bianconeri dari Como pada lanjutan Serie A Minggu 19 Oktober 2025 malam WIB. Dalam laga di Stadio Giuseppe Sinigalia itu, Juventus yang berambisi memutus tren 5 hasil imbang beruntun justru tumbang 0-2. Tim asuhan Igor Tudor sudah tertinggal sejak menit keempat melalui gol Marc-Oliver Kempf yang memanfaatkan umpan panjang Nico Paz. Meski berupaya menekan sepanjang laga, Juventus gagal mencetak gol, bahkan sempat memiliki gol Jonathan David yang dianulir karena offside. Nico Paz kemudian memastikan kemenangan Como lewat serangan balik cepat di menit ke-79. Kekalahan ini memperpanjang krisis Juventus dan membuat masa depan Tudor kembali menjadi sorotan. Para pendukung dan media Italia mulai meragukan kemampuannya mengangkat performa tim yang belum juga menemukan konsistensi baik di Serie A maupun Liga Champions. Sejumlah nama pelatih top pun muncul sebagai kandidat pengganti seperti Roberto Mancini dan Luciano Spalletti, dua pelatih berpengalaman dengan rekam jejak gemilang di kancah domestik maupun internasional. Namun yang paling menarik perhatian adalah nama Raffaele Palladino, mantan striker Juventus yang kini berusia 41 tahun. Setelah meninggalkan Fiorentina akhir musim lalu, Palladino belum kembali melatih klub manapun. Meski terbilang muda, ia dikenal memiliki pendekatan modern dan fleksibel secara taktik, terbukti saat membawa Monza tampil impresif di Serie A sebelum melanjutkan karir di Fiorentina. Menurut jurnalis Luca Cili dari Sky Sport Italia, manajemen Juventus kini tengah mempertimbangkan secara serius opsi merekrut Palladino jika Tudor gagal memperbaiki performa dalam beberapa pekan ke depan. Palladino dinilai cocok dengan visi klub yang ingin membangun proyek jangka panjang dengan identitas permainan agresif dan berbasis pemain muda. Situasi ini membuat pas pelatih Juventus kembali memanas dengan keputusan akhir diyakini akan bergantung pada hasil-hasil berikutnya sebelum jeda November.